Berikut adalah 20 soal tentang formasi penata layanan operasional, yang berhubungan dengan peraturan dan kisi-kisi terbaru dari Menpan RB, lengkap dengan pilihan jawaban dan penjelasannya. Soal 1. Apa tujuan utama dari penetapan formasi jabatan penata layanan operasional? A. Mengurangi beban kerja di instansi pemerintah. B. Memastikan standar pelayanan publik yang optimal. C. Menambah jumlah pegawai di lingkungan pemerintah. D. Memberikan kesempatan promosi bagi ASN. E. Mengurangi anggaran belanja pegawai. Jawaban B. Penjelasan. Tujuan utama dari penetapan formasi ini adalah memastikan standar pelayanan publik yang optimal sesuai dengan kebijakan pemerintah. Setiap formasi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Soal 2. Berdasarkan peraturan terbaru Menpan RB, berapa lama masa jabatan untuk penata layanan operasional sebelum dapat dipromosikan? A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. E. 5 tahun. Jawaban C. Penjelasan. Sesuai dengan peraturan terbaru, pegawai dalam jabatan penata layanan operasional perlu menjalani masa jabatan minimal 3 tahun sebelum dapat dipertimbangkan untuk promosi ke jenjang berikutnya. Soal 3. Siapakah yang berwenang menetapkan formasi untuk jabatan penata layanan operasional? A. Kementerian Keuangan. B. Badan Kepegawaian Negara, BKN. C. Kepala instansi terkait. D. Menpan RB. E. Presiden. Jawaban D. Penjelasan. Menpan RB adalah lembaga yang berwenang menetapkan formasi jabatan dalam lingkup pemerintahan, termasuk penata layanan operasional, berdasarkan kebutuhan dan efisiensi dalam pelayanan publik. Soal 4. Apa kriteria utama dalam menentukan formasi penata layanan operasional di setiap instansi? A. Jumlah anggaran instansi. B. Beban kerja dan kebutuhan pelayanan. C. Jumlah pegawai yang pensiun. D. Usulan dari ASN. E. Kebutuhan pemerintah pusat. Jawaban B. Penjelasan. Kriteria utama adalah beban kerja dan kebutuhan pelayanan di setiap instansi, sehingga formasi yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibutuhkan. Soal 5. Apa dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan formasi jabatan penata layanan operasional? A. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. B. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. C. Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2022. D. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020. E. PP Nomor 30 Tahun 2019. Jawaban C. Penjelasan. Dasar hukum terbaru adalah Peraturan Menpan RB Nomor 25 Tahun 2022 yang mengatur tentang penetapan formasi jabatan, termasuk untuk penata layanan operasional. Soal 6. Apa yang dimaksud dengan analisis beban kerja dalam proses penentuan formasi? A. Penghitungan anggaran yang dibutuhkan untuk membayar pegawai. B. Proses evaluasi jumlah pegawai di setiap unit kerja. C. Metode untuk menentukan kebutuhan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. D. Evaluasi efektivitas pegawai dalam menjalankan tugas. E. Penetapan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai. Jawaban C. Penjelasan. Analisis beban kerja adalah metode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi di setiap unit kerja agar pelayanan publik berjalan optimal. Soal 7. Apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah jika terdapat kekurangan formasi penata layanan operasional? A. Mengajukan tambahan anggaran. B. Mengusulkan rekrutmen tambahan. C. Meminta pegawai lembur. D. Mendistribusikan ulang pegawai dari formasi lain. E. Melakukan outsourcing pegawai. Jawaban B.
Penjelasan. Jika instansi mengalami kekurangan formasi, instansi tersebut dapat mengusulkan rekrutmen tambahan kepada Menpan RB untuk mendapatkan alokasi formasi baru. Soal 8. Dalam formasi penata layanan operasional, penilaian kinerja pegawai dilakukan berdasarkan A. Kehadiran harian, B. Hasil capaian target individu, C. Masa kerja, D. Tingkat pendidikan terakhir, E. Hasil pelatihan berkala. Jawaban B. Penjelasan. Penilaian kinerja didasarkan pada hasil capaian target individu yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pegawai. Soal 9. Apa saja yang menjadi fokus dalam pelatihan bagi penata layanan operasional? A. Manajemen keuangan, B. Manajemen proyek, C. Pengembangan keterampilan pelayanan, D. Pengetahuan teknologi informasi, E. Pengetahuan hukum perundang-undangan. Jawaban C. Penjelasan. Fokus pelatihan bagi penata layanan operasional adalah pengembangan keterampilan pelayanan agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien. Soal 10. Mengapa penting bagi instansi pemerintah untuk mengikuti arahan dari Menpan RB terkait formasi? A. Untuk menghindari sanksi administrasi, B. Untuk menjaga keselarasan dengan visi nasional, C. Untuk meningkatkan jumlah pegawai, D. Untuk menekan biaya rekrutmen, E. Untuk memperoleh penghargaan dari pemerintah. Jawaban B. Penjelasan. Mengikuti arahan dari Menpan RB penting agar instansi dapat menjaga keselarasan dengan visi dan misi nasional dalam pelayanan publik yang optimal. Soal 11. Berapa batas usia pensiun bagi jabatan penata layanan operasional? A. 55 tahun, B. 58 tahun, C. 60 tahun, D. 62 tahun, E. 65 tahun. Jawaban B. Penjelasan. Batas usia pensiun untuk jabatan penata layanan operasional adalah 58 tahun, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Soal 12. Apa yang dimaksud dengan open bidding dalam rekrutmen jabatan struktural? A. Proses pengadaan barang dan jasa, B. Sistem lelang terbuka bagi pejabat tinggi, C. Pemilihan pegawai berdasarkan kompetensi, D. Rekrutmen terbuka untuk seluruh ASN, E. Penilaian pegawai berdasarkan pengalaman kerja. Jawaban B. Penjelasan. Open bidding adalah sistem lelang terbuka untuk jabatan struktural di mana calon pejabat dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kinerja. Soal 13. Apa tujuan dari penilaian kompetensi bagi penata layanan operasional? A. Menentukan kenaikan pangkat, B. Memperbaiki hasil kerja, C. Mengidentifikasi potensi pengembangan karir, D. Menyusun target kerja, E. Menentukan formasi kebutuhan pegawai. Jawaban C. Penjelasan. Penilaian kompetensi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan karir pegawai agar dapat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya. Soal 14. Apa yang harus dilakukan instansi pemerintah apabila penata layanan operasional tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan? A. Memberikan peringatan tertulis, B. Memindahkan pegawai ke jabatan lain, C. Melakukan evaluasi dan pembinaan, D. Mengurangi tunjangan kinerja, E. Menawarkan pensiun dini. Jawaban C. Penjelasan. Apabila pegawai tidak mencapai target kinerja, instansi diwajibkan untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terlebih dahulu, guna memastikan peningkatan kinerja di masa mendatang. Soal 15. Menurut aturan terbaru, berapa kali penilaian kinerja dilakukan dalam 1 tahun bagi penata layanan operasional? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. Setiap bulan. Jawaban B. Penjelasan. Penilaian kinerja bagi penata layanan operasional dilakukan 2 kali dalam setahun, biasanya pada pertengahan dan akhir tahun,
untuk memastikan akuntabilitas dan peningkatan kinerja. Soal 16. Berdasarkan regulasi Menpan RB, siapa yang berwenang memberikan penilaian kinerja untuk penata layanan operasional? A. Kepala Badan Kepegawaian Negara. B. Kepala instansi masing-masing. C. Atasan langsung pegawai. D. Tim penilai independen. E. Menpan RB. Jawaban C. Penjelasan. Atasan langsung pegawai bertanggung jawab memberikan penilaian kinerja karena mereka yang paling mengetahui kinerja harian dan capaian target pegawai yang bersangkutan. Soal 17. Apa bentuk penghargaan yang dapat diberikan kepada penata layanan operasional yang berprestasi? A. Kenaikan pangkat luar biasa. B. Bonus tahunan. C. Penghargaan dalam bentuk piagam. D. Promosi jabatan. E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Penjelasan. Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, bonus, piagam penghargaan, atau bahkan promosi jabatan, tergantung pada kebijakan instansi dan capaian prestasi pegawai. Soal 18. Berdasarkan peraturan Menpan RB terbaru, apa kualifikasi pendidikan minimal yang harus dimiliki untuk jabatan penata layanan operasional? A. SMA SMK. B. Diploma D3. C. Sarjana S1. D. Magister S2. E. Tidak ada syarat pendidikan. Jawaban C. Penjelasan. Kualifikasi pendidikan minimal untuk penata layanan operasional adalah sarjana S1, agar pegawai memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendukung tugas pelayanan publik. Soal 19. Apa yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan tugas penata layanan operasional? A. Jumlah pegawai yang dilayani. B. Efisiensi waktu kerja. C. Tingkat kepuasan masyarakat. D. Jumlah laporan yang dibuat. E. Tingkat pendidikan pegawai. Jawaban C. Penjelasan. Indikator utama keberhasilan penata layanan operasional adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, karena tujuan utama jabatan ini adalah memastikan pelayanan publik yang optimal. Soal 20. Bagaimana cara Menpan RB memastikan formasi penata layanan operasional sesuai dengan kebutuhan instansi? A. Melakukan survei kepada masyarakat. B. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin. C. Meminta laporan tahunan dari instansi terkait. D. Menggunakan analisis kebutuhan pegawai berbasis kinerja. E. Meminta masukan dari pegawai. Jawaban B. Penjelasan. Menpan RB secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap formasi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa formasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di setiap instansi. Melalui video ini, kita telah membahas 20 soal tentang formasi penata layanan operasional, lengkap dengan penjelasan sesuai dengan aturan terbaru dari Menpan RB. Pastikan Anda memahami aturan dan kisi-kisi ini agar siap menghadapi ujian atau proses seleksi yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika informasi yang disajikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.